ini dia Sunhawk pertama sekaligus terakhir untuk hari ini. The only map juga selain Miramar yang akan dimainkan dan pergerakan utara menuju ke arah bagian selatan. Mungkin Charlie-nya. Dan beberapa kali circle kayak gini itu berakhirnya di sekitar bootcamp. iya, dan itu membuat tentu tim-tim cukup kesulitan. Karena apa? Karena pergerakan mereka kan terbatas, semuanya bergerak dalam waktu yang sama, ke tempat yang sama. Tapi berbicara persamaan juga Charlie kali ini. Menjadi dua tim yang bertemu kembali lagi, RRQ Ryu dengan Access, di mana Voke sepertinya udah menyadari ada pergerakan lawan di atas dia, Nerpeko di sana. Dua-duanya melakukan stalemate. Nerpeko harusnya dengan sebuah posisi seperti itu udah mendapat sebuah weapon, namun tentunya belum ada backup. Namun tembakan ke arah bagian depan, Nerpeko, that's my boy, mendapatkan Mika, mengganti ke arah bagian DBS, hampir mendapatkan yang kedua. Namun teman-teman dari RRQ harus segera cepat merapat, namun dibalaskan oleh Voke. No, Voke mendapatkan sebuah knockdown dan langsung di end. Karena memang RRQ menyebar di sekitaran camp Charlie. Sebuah permulaan yang sebenarnya cukup baik, namun dibalaskan oleh tim Axis. Ya, tentunya nice try untuk Peko, namun sangat disayangkan tidak mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi granat dari Ramones mendapatkan satu pemain dari Onyx. Jeff tumbang, namun belum ada setup yang begitu cepat. Tapi ternyata itu dari arah kamera yang lain. Dari sisi kamera lainnya kalau kita lihat pembangunan push yang dilakukan juga sudah mulai begitu baik. Kali ini mendapatkan dua pemain bahkan dari Onyx. Akan langsung dihantam dan menjadi poin kedua untuk NFT. Dua poin di awal pasta untuk NFT. Dan ini kabar gembira tentunya untuk NFT. Mereka butuh poin pertama, mereka butuh dan lihat drone-nya langsung menyorot ke arah bagian kotak yang ditinggalkan antara peperangan yang terus bergulir di bagian Sunhawk kali ini antara NFT dan Onyx. Dan dua player Onyx lainnya Sembai, terutama yang tadi menjadi impact player di Erangel sebelumnya, kali ini terpisah cukup jauh. Down oleh FaZe Clan, namun FaZe Clan masih menuju ke arah bagian compound juga. Oke, dan Liquid sudah mulai bangkit. Dia jiggle, dia nunduk dan berhasil menyelamatkan diri. Namun Liquid posisinya lebih bagus dan berhasil mendapatkan sebuah trade knock antara Bigetron dan juga FaZe Clan. Sudah bisa melakukan healing tapi pintu akan dihancurkan. Sebuah predict shot dari seorang Korpai berhasil mendapatkan pemain lagi dari Bigetron. Oh my god, Bigetron yang lain belum melakukan sebuah regroup, cukup berjauhan antara satu dengan lainnya. Yuhai sudah berhasil untuk dilakukan revive, namun tinggal menyisakan Zuxi, Luxi, dan juga Yuhai. Korpai makin maju ke arah bagian atas dengan predict shot tadi, mengganti positioning. Kali ini cukup mendominasi dari FaZe Clan. Ada Nate, Dikuk, Matang, lempar ke depan. Luxi masih menjaga di bagian sana, tapi Matang sekali meletup. No, Korpai knockdown karena Luxi. Tinggal menyisakan dua player Red Alliance kali ini. Betul, dan masih tertinggal di bagian belakang tentunya untuk seorang Zuxi masih belum bisa memberikan backup. Hanya Yuhai yang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kalau kita lihat dari Yuhai, pergerakannya lebih memilih untuk memundur. Tidak ingin kehilangan pemain begitu banyak. Kali ini Yuhai akan regroup kembali ke arah Zuxi. Luxi akan dibiarkan. Liquid sudah memberikan yang terbaik tadi untuk menjadi bait, tapi ternyata granat dari Korpai lebih matang dibandingkan granat dari seorang Luxi. Tidak ada trade knock dari granat yang dilempar kedua pemain tersebut. Dan ini confirm elimination lagi akan langsung dilakukan oleh pemain FaZe Clan. Ya betul banget, tentu ini merupakan situasi yang tidak terlalu baik untuk Bigetron Red Alliance keluar dari bagian painan. Dengan loot sepertinya tidak terlalu baik, bahkan Liquid tadi gue lihat tidak ada healing prom yang terlalu banyak. Berusaha untuk melakukan penjagalan karena FaZe Clan justru ter-take down. But again masih ada dua player, masih ada kesempatan yang bisa dimaksimalkan oleh Bigetron Red Alliance. For Rivals di sisi yang lain udah mulai bergerak ke arah bagian tengah dari bagian peta. Pengamatan dilakukan oleh pemburu yang tadi menjadi MVP di game sebelumnya. Menuju ke arah bagian atas dan FaZe Clan sepertinya tidak ingin untuk meninggalkan mangsanya. Masih belum bisa diamankan oleh Bigetron. Selalu saja FaZe Clan yang mendapatkan momentum lebih baik daripada Bigetron di perbukitan ini. Ya hari ini gue lihat FaZe Clan ya rotasinya sangat cepat. Miramar tadi kita lihat bagaimana cepatnya mereka menuju ke Cruz Deval yang notabene-nya milik For Rivals. Mereka lebih dulu untuk sampai. Kemudian juga di Erangel tadi bagaimana cepatnya mereka menguasai bukit. Dari bagian selatan Pochinki langsung menuju ke arah bagian di bagian face cam Silence udah ada shot call yang diberikan. White Cat tadi lihat ke arah bagian belakang udah mulai melihat ke arah bagian depan. Dan ini dia the happy birthday setup by BN United. One knockdown tapi masih mencari yang lainnya. Aris juga mendapatkan knockdown. Berarti dua player dari tim BN United udah mulai mendapatkan takedown ke arah Axis. Dan bahkan last man standing saja pasta. Kali ini dari Axis tembakan close contact combat justru reload. Dan Mika kali ini masih berdansa. Dan BN United dua player yang menjaga justru dibalikkan pasta.
Betul banget, dan tadi benar-benar sebuah momentum yang tidak diinginkan oleh pemain dari BN. Ketika dia mendapatkan satu, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi ternyata dia reload. Padahal kalau diperhatikan pelurunya masih ada tadi. Wah itu dia ya, salah satu masalah senjata peluru banyak pas M249, Thompson, MG3, DP. Kita kadang reload padahal masih bisa Itu gitu dia. loh. Itu yang gue bingungkan gitu, untuk beberapa pemain ya. Peluru masih banyak, tapi lu reload. Oke, itu mungkin akan bisa menjadi salah satu pembelajaran buat kita semua ya. Terutama yang mungkin mau push rank di season baru nanti atau mau jamin kompetitif. Selalu lah kita lihat dulu keadaan udah benar-benar steady untuk melakukan reload atau tidak. Dan BN United sepertinya tidak ingin untuk ya pergi begitu saja. Mereka ingin melakukan revenge tentunya. Balas dendam karena Axis yang tinggal misalkan 3 orang kali ini akan mulai bergerak sebentar lagi dan dijaga oleh Capone dan juga Sunowas dari bagian high ground. Ya tapi kalau lihat dari setup BN ini udah kayak setup hidup dan mati gitu. Antara mereka menang ya alhamdulillah, kalah ya udah nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa ngerepotin Axis yang datang dari bibir pantai. Iya, ini kalau kata lu biasanya apa? Cacing-cacing naga-naga ya. Kita Wolfie, cacing-cacing Wolfie ya? naga-naga gitu. High reward kan. Iya, high risk high reward betul banget. Karena Access di sini juga pasti akan mengambil lagi lootingan yang diberikan oleh 2 player BN United lainnya. Dan ditambah mereka sebelumnya tentu akan memperkuat lah pergerakan dari BN United yang ini masih worth it untuk melakukan penjagaan karena masih dekat dengan zona juga. Betul. Walaupun kembali lagi shifting zona keempat yang berbahaya di Sunhawk. Betul, dan kayaknya dari Axis mereka sadar deh, nggak mungkin pergerakannya agak nggak wajar kayak gini, tapi tiba-tiba bertemu lagi tim Indonesia di mana Voldemort tiba-tiba masuk ke arah kandang dinosaurus kali ini. Untung saja Voldemort masih selamat, kembali langsung lagi bergerak dan menuju ke bagian high ground, tapi berpindah lagi front shoot dari Kevin, ternyata gagal backup dari sebelah bukit kanan pun sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari Axis. Wow, sebuah setup happy birthday berikutnya juga gagal diberikan oleh BN United dan Sunowas menjadi last man standing. Nate dilemparkan, memberikan pressure, damage yang cukup besar. Namun ini juga membuka visual atau tempat dari Sunowas dan akan coba dicari. Sunowas menggunakan Uzi saja. Ini bahkan kipasnya udah di depan HP tuh. Udah Betul. benar-benar panas sepertinya. Dia akan menjaga dengan Uzi. Akankah bisa lawannya M249 Pro? Tembakan dari bagian depan, jump shot dari bagian Axis dan rata. BN United dipulangkan ke lobby pas. Wow! Ada taunting sedikit. Taunting samurai tadi, tapi kita berpindah dengan sangat cepat karena Onyx bertemu dengan EVOS. 2 pemain dari Onyx yang tersisa bertemu dengan 4 harimau dari Indonesia. Kali ini harimau putih bakal langsung menyergap pertahanan dari Onyx. 1 berhasil mereka amankan. Confirm elimination masih belum dilakukan karena EVOS masih mencari keberadaan lain dari pemain terakhir tim Onyx. Kali ini Sembai terakhir dicek di bagian dari ruangan. Ada surprise fire dari bagian luar, ternyata masih bisa dikontrol dengan sangat bagus dan rata. EVOS berhasil memulangkan Onyx menuju ke arah lobby dan membuat kabar bagus karena ini kesempatan GD untuk kembali lagi masuk ke top 16. Let's go! Onyx dipulangkan ke lobby. Genesis Dogma masih kuat dengan 4 player. Dan ini dia perang lama pasta. 2 player Bigetron melawan Face Clan. Entah pertemuan keberapa, tapi kali ini ada tembakan dari seorang Zuxi mengejutkan setup dari Face Clan dan happy birthday Yuhai menjatuhkan satu, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Setup yang saat ini masih terlihat efektif, tapi 2 pemain dari Face Clan sudah mulai masuk ke pertahanan dari seorang Yuhai. Backup dari belakang pun kali ini masih diberikan dan Yuhai berhasil regroup ke arah Zuxi. Kembali lagi berkumpul dan kembali lagi berkumpul juga untuk Face Clan 3 lawan 2 antara Face Clan versus Red Alliance. Betul banget, Tony K, The Wonder Kid udah mulai dari bagian bawah, udah mulai melakukan call karena teman-temannya. Sudah menjadi jelas informasi bahwasanya 2 player Bigetron, Red Alliance ada di bagian depan. Yuhai pun juga Zuxi udah mulai menarik mundur karena bagian belakang. Tactical retreat dilakukan terlebih dahulu karena benar ada Nate yang dilemparkan oleh Face Clan kali ini. Dan strategi yang masih cukup baik untuk Bigetron walaupun ini tidak boleh berlarut-larut karena ada Geek Fam Malaysia juga yang pelan tapi pasti mendengar. Namun itu dia QB no from the other angle taking down seorang Zuxi dan Yuhai Boy, the last man standing. Ya, mungkin informasi karena Face Clan itu lengkap untuk Bigetron, tapi informasi karena Geek Fam itu belum sama sekali diketahui oleh Bigetron karena tiba-tiba Geek Fam datang dari bukit belakang kali ditembakkan menuju ke arah Mr. Five, sudah berhasil mencicil damage-nya, tapi 2 pemain harus dihadapi bermain di bagian tangga, bermain di celah yang cukup tipis dan Yuhai rata. Kali ini Face Clan memulangkan Bigetron ke arah lobby. Wow, ini kayak threat yang terjadi ketika kemarin sudah kita lihat Nate di Miramar ya dari Bigetron yang berhasil untuk merontakkan Face Clan 1-for-1 kali ini. Namun Face Clan juga tidak terlalu baik karena udah mulai terspot oleh 4 rivals dari tempat yang lain pun juga Geek Fam. Pasti mengetahui fight pecah rata satu tim Painan tidak sendirian. Ya, dan lu merhatiin gak sih Jan, untuk di hari kedua ini ya, rata-rata semua tim itu bermain seperempat dan tengah circle loh. Ya. Gak ada yang main di outer circle, cuma 2 tim doang yang main di outer circle.
Padahal kalau kita lihat di minggu-minggu berikutnya ada 5-6 tim yang bermain di outer circle, di pinggir circle. Minggu sebelumnya. Iya, minggu-minggu sebelumnya. Iya. Berikut bilang minggu apa? Berikutnya. Oh iya, maaf lupa. Minggu berikutnya grand final. Betul. Dan ini sesuai dengan prediksi lo Mas. Zona kayak tadi biasanya menuju ke arah bagian sekitaran bootcamp dan terjadi. Sekarang Painan ada di bagian pinggir zona dekat dengan bagian bootcamp dan salah satu tim Indonesia NFT di bagian Quarry. Dia paham betul harus sudah mulai bergerak maju lagi dan untungnya tidak melalui jalur air bawah karena memang berbahaya sekali melambatkan pergerakan mereka. Tapi drone enggak. Pinggiran doang. Jangan gitulah NFT lah. Baru gue bahas ya. Langsung turun. Tapi mungkin mereka udah memastikan gitu bahwa daerah Quarry aman. Makanya Iya, mereka iya. berani turun menuju ke bagian bawah dari Quarry-nya. Itu ngasih efek slow movement speed gitu. Speed rotasinya bakal lebih berkurang karena memang bermain di becekan-becekan air tentunya. Dan Vody Falls cukup dekat dengan Eagle Esport, bahkan Datcon sudah menerima beberapa tembakan dari Vody Falls dan Ipul pun juga sudah diamankan rupanya. Dan no. RRQ dan juga NFT bertemu. Terkesan kosong tapi ternyata tidak. Betul sekali. Jadi dia Flippy sedang menjaga di bagian lower ground untuk mengejar pergerakan dari Voldemort. The last man standing dari RRQ. Ini situasi yang unfortunate tentunya untuk RRQ. Namun masih ada Voldemort. Masih ada harapan mungkin yang coba untuk dibangun. Karena pergerakannya masih bisa untuk menuju ke arah bagian depan. Namun NFT pun pasti nantinya akan mengejar di tempat lain for rivals. Apple yang ternyata take down. Udah di revive. Udah melakukan healing juga. Dan masih punya compound. Ya, dan berpindah ke arah lain di mana Exis yang sedang berotasi dengan menggunakan vehicle melewati satu pemain dari MS Konburi. Tidak terdeteksi sama sekali karena memang dari MS Konburi mereka bermain dengan sangat berhati-hati. Tempo sedikit mereka turunkan padahal mereka masih unggul dari pemain mereka. Masih utuh loh pemain-pemain dari MS Konburi, belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Rotasi yang begitu barbar kali ini dibangun oleh Exis. Dia benar-benar mengamankan jalan utama, Jan. Jalan utama, jembatan kecil di sekitar Painan dilewatin begitu aja. Padahal tadi kalau nggak salah ada Geek Fam dan juga Fast Clan di sekitar sana. Tapi Fast Clan kembali lagi menuju ke arah perbukitannya dan GD pun mulai menembak ke arah Exis. Memberikan respon ke sebuah tim yang rotasi dengan barbar. Iya betul banget, tentu berbahaya banget buat Axis. Tadi hampir ter-take down oleh Genesis Dogma. Namun berbicara sebuah situasi yang berbahaya juga Face Clan ketika mencoba kembali ke bukit yang mereka dapatkan di awal tadi. Kali ini ada Eagle yang sudah bertengger menjaga dari bagian high ground Korpai. Ini Face Clan menurut gue dari jalur komunikasinya aktif kemudian juga efektif karena sedari tadi seperti tahu di manakah lawan-lawan yang ada di depannya dan seperti sangat-sangat konsisten pergerakan mereka. Kalaupun mau agresif, tarik ulur dulu dan Eagle bahkan gak bisa juga untuk penetrate masuk ke arah bagian Face Clan karena setup mereka juga masih cukup baik di bagian lower ground. Ya, dan tentunya kalau kita lihat ya, tadi Face Clan yang berusaha meretake kembali tempat mereka yang sudah mereka tinggalkan ini menjadi pembuktian juga gitu. Apakah mereka benar-benar menguasai perbukitan ini dengan baik? Dan menurut gue dengan posisi yang mereka amankan sekarang, ini setup mereka yang udah bener-bener mereka pikirkan banget ketika udah ada tim lain di bagian sana, mereka nggak buru-buru untuk meretake tempat tersebut. Karena terlalu banyak posisi yang riskan banget, seperti posisi dari MS Konburi, posisi yang datang dari arah Painannya juga. Mereka menurunkan tempo mereka untuk naik ke bagian atas dan sedikit mengambil bagian perbukitan tersebut. Betul sekali, itu dia setup-setup yang tentu datang dari experience teman-teman sekalian. Dan ini dia MS Konburi yang tadi sempat dibahas oleh Pasta juga masih 4 orang. Tapi trigger disiplin lagi dan lagi karena tadi belum masuk dalam zona, belum ada tembakan. Sementara zonanya di Infinity, tadi di bagian luar zona atau di tengah zona, sekarang di luar zona. Sedangkan benar-benar menuju ke arah sekitaran Painan dan ini sulit karena tidak banyak kompon, banyaknya open field. Betul, ini ngambil di bawah jembatan menurut gue jadi area yang kurang nyaman juga gitu. Kalau misalkan ada backstep dari belakang, lalu ada tembakan dari bagian pinggir sungai yang lainnya, ini sangat berbahaya. Tapi resiko itu bakal diambil sama Face Clan, di mana pergerakan mereka menuju ke arah tempat atau di bawah jembatan tersebut. Korpai cek ke arah sebelah kanan dulu, di mana tadi di sebelah kanan kalau nggak salah ada pemain dari MS Konburi. Iya betul banget, dan dia Axis yang tadi sempat ngepot juga dari kendaraannya dan MS Konburi ternyata tembaki oleh Tony K untuk membuat sebuah space untuk seorang Korpai bisa bergerak ke tempat lain. MS Konburi justru saat melakukan pressure ke arah Face Clan terbuka posisi mereka. Parajin dari bagian atas knockdown dan memulangkan langsung knockout satu orang ke lobby. Betul sekali. Poin pertama untuk Eagle Esports saat ini. MS Konburi kehilangan satu pemain mereka karena agak sedikit overpick tadi menuju ke arah Eagle Esportsnya sendiri. Mereka benar-benar mengamati daerah ini dengan sangat bagus. Bahkan masih meninggalkan satu pemain loh. Eagle Esports di arah belakang untuk menjaga tim yang datang dari bootcamp. Iya betul banget. Ini sempat dibahas juga oleh junior ya. Dimana permainan-permainan tim saya ini awareness-nya udah sangat tinggi. Dalam artian dalam bergerak mereka tetap memainkan Eagle Eye-nya untuk melihat ke arah bagian belakang. Dalam repositioning, dalam holding position tetap meninggalkan satu orang di bagian belakang. Dan ini yang membuat saya itu kuat
banget secara kompetitif. Namun GD kali ini, Barbar, coy. hampir tadi mendapatkan damage yang Nicil. besar. Iya, Nicil ter-take down pasti. Betul, tapi masih ada 3 player aktif tentunya dipunya oleh GD Git saat ini. Mereka menabrak pertahanan dari Geek Fam di arah Painan, tapi arah observernya masih memfokuskan untuk beberapa tim yang berperang di bagian pinggir zona. Ya betul banget GD, gerakan yang cukup berbahaya tadi, berbahaya juga untuk MSC lagi dan lagi justru ter-take down oleh para Jin dari bagian high ground. Dan ini adalah permasalahan bermain di bagian tengah zona ketika tidak banyak obstacle. Justru menjadi sasaran tembak dari para player yang mempunyai visualization luas di bagian high ground, termasuk tadi tim Eagle Esports. Ya, dan lu tahu nggak sungai di Sanhok ini nggak semuanya tuh berenang. Nah, Ketika lo nyebrang itu lo jalan. itu dia. Itu yang bikin PR. Kalau berenang masih mending. Lu masih bisa nyelam gitu, nutup angle-nya. Tapi ini kan bener-bener jalan gitu. Malah Jadi pelan banget pelan, lagi. iya kan? Betul, bunny hop pun udah susah banget kalau Susah. timingnya nggak dapet. Betul banget, ditambah itu sungai kan nggak kita buat berenang ya. Tapi kalau knockdown hilang, Itu langsung pulang ke itu lobby. udah gak ada kesempatan buat lo ke revive. Jadi Betul. apa ya, tinggi sungai itu nanggung. Iya betul. Nanggung. Ketinggian airnya nanggung karena kalau knockdown kelelep malah justru pas. Itu dia. Oke, dan NFT dan juga RRQ ternyata mereka tidak melanjutkan fight mereka dengan komit. Tapi kalau kita lihat dari RRQ mereka banyak banget. NFT pun pergerakan mereka dipotong oleh Vampire di mana Ravenclaw. Kalau kata Sanskui, Bang Kumis menembak pergerakan dari NFT. Evolve juga sedang mendapatkan sebuah gempuran bersama dengan tim dari The Xavier. Betul sekali, Nate dilemparkan ke arah bagian dalam, cukup matang, splash damage yang cukup besar. Laser harus melakukan heal terlebih dahulu. Evos dengan satu player masih di bagian luar zona. KF ada sebuah smoke juga dilemparkan ke arah bagian kiri agar tidak ter-take down. Laser udah mulai penetrate masuk ke dalam sebuah compound dari Vampire. Lagi dan lagi Bang Kumis dan kawan-kawan melakukan tembakan ke arah bagian depan. Ramones ter-take down. Flippy pun juga Ron menjadi last man standing yang terlihat di bagian zona kali ini. Betul, tapi kalau kita perhatikan di arah camp bawahnya, di mana Evos berhasil mendapatkan satu pemain dari The Xavier, bahkan korban berikut juga bakal berjatuhan kali ini di arah bawahnya. Belum dijadikan layar utama, tapi Evos perlahan-lahan menjatuhkan satu pemain dari The Xavier. Tinggal melihat setupnya lagi dan KF dengan low HP lempar begitu saja dan berhasil mencicil HP milik Lamborghini. Betul, kalau ter-revive menjadi 4 melawan 3 tentunya antara Evos dan juga The Xavier. Dan ini dia, revive justru diberikan oleh seorang KF karena Red Face akan menjadi ujung tombak dari Evos Reborn. Menahan pergerakan dari The Xavier. Namun, untuk seberapa lama, karena ini udah zona yang keempat, udah sangat sakit tentunya untuk bisa ditahan. Kup RB ini mungkin menjadi modal yang sangat besar. Laser, ini yang gue katakan. Baru di-revive, ter-take down. KF belum siap untuk fight. Microboy di bagian belakang. Namun, what happened? Red Face masih bertahan di compound ini and this is not a good situation. Red Face masih bertahan, Duck udah ter-take down. Pergerakan dari tim The Xavier cukup sulit, namun Genesis Dog pada tempat lain sangat luar biasa. Fight dengan Face Clan. Betul sekali, tinggal melihat satu pergerakan dari Mr. Five yang tersisa seorang diri di bagian luar. Ternyata masih ada bantuan dari pemain Face Clan yang lainnya memberikan follow up smoke dari bagian belakang. Ada wall smoke yang sudah mulai dibuat. Kali ini Mr. Five membuka pintu untuk menyelamatkan seorang korban. Smoke lemah lagi membutakan vision milik GD Gits. Saat ini belum ada commit push yang dilakukan oleh GD Gits. Mereka bermain dengan sangat berhati-hati kali ini. Terlihat satu pemain ada tembakan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah pemain dari GD Gits. Saat ini masih tertahan 3 pemain GD Gits masih aktif untuk menghadapi Face Clan. Let's go, free elimination untuk Red Face barusan. Mendapatkan satu elimination namun butuh first aid Red Face. Let's go, first aid but no time. So well played untuk Evos Reborn di game kali ini. Tinggal menyisakan, masih ada satu? Masih ada satu. Masih ada satu? Oh enggak, no. terlambat ternyata. Betul. Terlambat dan nice try untuk Evos Reborn dengan 5 elimination yang mereka dapatkan di game yang keempat hari ini. Eagle Esports kali ini yang sedang menghadapi pemain-pemain dari Vorivals, di mana Vorivals hanya menyisakan satu pemain mereka di bagian dalam sana. Ternyata Revive berhasil mereka bangun. Molotov sudah mulai dilemparkan membatasi pergerakan dari Vorivals. Tapi satu pemain vaulting out ke bagian luar dan mengintip dari bagian bawah, bahkan berhasil mendapatkan seorang Namshin. Kali ini mendapatkan sebuah confirm elimination dan berhasil setidaknya mendapatkan satu tambahan poin untuk Vorivals. Lihat bagaimana permainan saya, luar biasa banget. Ada kesamaan pola pikir bisa dibangun, namun ini dia Epi. DBS yang kembali beraksi, tembakan close quarter combat. Epi masih mencari, tarik ulur terlebih dahulu, namun ini dia knockdown dengan DBS. Benar-benar luar biasa. One more, tembakan ke depan. Namun ternyata bait movement Datcon just to on point. Pulang ke lobby untuk for rivals dan Datcon tidak akan melakukan revive. Masuk ke dalam zona adalah prioritas utama kali ini. Betul, tapi arah dia benar-benar bebas banget untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Namun sudah mulai dipantau oleh beberapa tim kali ini. Axis datang dari belakang
ternyata Geek Fam masih bisa melihat pergerakan dari Axis. Sementara GD Kids hanya bisa memantau dari bagian high ground yang sudah mereka tempatin saat ini. 4 pemain sudah mulai berkumpul dan ada kelas combat di bagian bawah namun belum tertangkap oleh kamera kita. Di arah lain Mika berusaha untuk menyelamatkan diri tapi satu persatu pemain dari Vampire juga berhasil diamankan. RRQ menembak dari bagian belakang dan RRQ pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan kita lihat dari Vampire yang berusaha masuk ke dalam zona tertahan oleh Geek Fam. Granatnya meletup mendapatkan satu pemain bahkan Daybot ternyata. Granat lain dari Geek Fam berhasil mendapatkan pemain dari GD Kids dari kali ini Satar dengan menggunakan second weapon dia berhasil menemukan satu pemain lagi dari GD Kids. Dari Geek Fam Malaysia. GD bertahan dengan 2 pemain mereka dan Geek Fam pun rata. Oh my god, Satar tadi sempat ganti ke arah tangan. Gue udah mulai gregetan untuknya berganti ke arah bagian M4 lagi dan berhasil untuk meratakan Geek Fam. But again, Genesis Dogma hanya misalkan 2 player kali ini ada Molly. Dilemparkan Squabs untuk menahan pergerakan dari GD Kids. Zonanya what the? Wah, zonanya menuju ke arah bagian open field. Zonanya open field. Ini udah pasti Painan bakal bonyok sih. Waduh. Yang dari Painan menurut gue cuma bisa selamat 2 tim. Itu udah paling maksimal. Iya betul banget. Ini karena memang akan fight terjadi. PUBG 007 masih punya 4 first aid. Tapi ada Datcon dengan 13 first aid yang bisa menjaga dari bagian high ground. Ini berbahaya sekali. Belakang Kelihatan Datcon masih ada orang. Kelihatan nggak? Masih PUBG? ada Pops. Betul. Oh my god. Ini What pas? enggak, ini posisinya Datcon udah enak banget Jan. Betul, Tapi betul. kalau misalkan dari Pop bisa ngeliat ke arah Datcon, mimpi Eagle untuk Chicken tuh bisa sirna langsung. Betul. Dan bahkan mimpi healing juga mungkin nggak akan terjadi ya. Karena memang sulit. Tapi FaZe Clan pas kembali lagi bertahan hingga top 6 kali ini. Betul sekali, mereka sudah mulai membangun pergerakan mereka. Satu persatu pemain mereka bakal nyebrang ke arah tempat yang lebih nyaman lagi. Bahkan FaZe Clan memungkinkan untuk dipotong oleh Vampire. Ya betul banget. Dan Booms melakukan healing di bagian luar. Tipis. 3 first aid kali ini masih didapatkan. Mate dilemparkan. Nice. Wow, knockdown tapi dari FaZe Clan ternyata. Kakinya kelihatan, lompat keluar terlalu dalam damage dari Blue Zone-nya dan Booms dipulangkan menjadi poin untuk FaZe Clan dan last man standing dari GD Kids kali ini Satar atau Star yang bakal bertahan seorang diri entah berapa banyak healing yang dia punya tapi cukup dekat dengan 3 pemain dari FaZe Clan. Bahkan pergerakannya sudah mulai di-lock oleh pemain-pemain FaZe Clan. Dengan menggunakan DBS sudah tidak punya healing lagi dan diserahkan nyawanya ke arah Blue Zone. FaZe Clan bertahan, Eagle Esport bertahan FaZe Clan. Dengan poin yang mereka dapatkan sudah pasti mereka akan merebut posisi puncak EVOS untuk sementara. Dan chicken dinner sepertinya karena Eagle last man standing Datcon kali ini justru membuka tembakan dan itu dia satu dari FaZe Clan namun udah sangat low HP. Ini dia 2 versus 1 situation. Datcon di sana melakukan sebuah peron dan rata. FaZe Clan, the very first team yang mendapatkan 3 winner chicken dinner di Super Weekend yang ketiga mas. Betul, 8 elimination setelah mereka mendapatkan 1 kali WWCD di hari pertama kemarin. Kali ini mereka mendapatkan 2 kali WWCD, namun tidak back to back. Tapi dengan WWCD mereka dapatkan, tentunya mereka sangat cukup poinnya untuk membalap poin dari EVOS.